video, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng yang ada di sebelah kanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Budi Putriawati. Di sini saya dari prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi bahasa Inggris, yaitu ownership. Apakah ada yang tahu ownership itu apa? Materi kali ini yaitu ownership. Apakah ada yang tahu ownership itu apa? Di sini ownership yaitu kepemilikan. Nah, apabila kalian ingin lebih tahu ownership itu seperti apa, mari kita buka di slide selanjutnya. Oke. Ownership is an expression to state that something has an owner. We will start learning about the use of subject, object, as well as the use of possessive adjectives and possessive pronouns to express that something is ours or someone else. We must use a possessive pronoun. Jadi kepemilikan itu adalah ungkapan untuk menyatakan bahwa sesuatu memiliki pemilik. Kita akan mulai belajar tentang penggunaan kepemilikan. Penggunaan kata kepemilikan, kata sifat posesif, dan kata ganti posesif untuk menyatakan bahwa sesuatu adalah milik kita atau milik orang lain. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan kata ganti posesif tersebut seperti itu. Nah, setelah itu ada tabel rumus pada ownership, yaitu ada subjek, ada objek, posesif, adjective pronouns, dan juga refleksif. Iya, yang pertama ada subjek, yaitu I, you, we, they, he, she, and it. Dan objek me, you, us, them, him, her, it. Possessive adjective my, your, or, their, his, her, its. Pronoun mine, yours, ours, theirs, his, hers, its. Nah, ada juga refleksif. Di refleksif ada myself, yourself, or selfish, them selfish, himself, herself, its self. Adapun contoh pola kalimat kepemilikan ownership. Yang ke satu, I have two pencils. Saya memiliki 2 buah pensil. Dari contoh kalimat di atas, kita bisa merubah menjadi these are my pencils. Ini adalah pensil-pensil milik saya. Itu adjektif. Ada these pencils are mine. Pensil-pensil ini milik saya. Yaitu pronoun. Ada juga this pencil belong to me, yaitu kata refleksif. Contoh yang kedua yaitu Josh has a motorbike. Josh memiliki sebuah sepeda motor. Kemudian kita ubah kalimat di atas menjadi possessive pronoun. This is his motorbike. Ini adalah sepeda milik dia, Josh. Itu adjektif. Ada the motorbike is his. Sepeda motor itu adalah milik dia, Josh. Itu pronoun. Dan adapun the motorbike belongs to him. Itu kata penambah, yaitu refleksif. Setelah itu ada contoh yang ketiga, yaitu I have a bag. Saya mempunyai tas. Dari kalimat di atas, jika dirubah, maka it is my bag. Ini tas saya. The bag is mine. Tas itu milik saya.
The bag belongs to me. Tas itu punya saya. Itu contoh yang ketiga. Adapun contoh yang keempat, Ananda has a doll. Saya mempunyai sebuah boneka. Dari kalimat di atas, jika kita rubah menggunakan pola posesif adjektif, maka it is her doll. Itu bonekanya. The doll is hers. Boneka itu milik dia. The doll belongs to her. Boneka itu milik dia. Itu contoh ownership, kepemilikan yang keempat. Adapun cara bertanya dan menjawab dalam ownership. Yang pertama yaitu whose book is that? Buku siapa itu? Menjawab pertanyaan di atas bisa bervariasi seperti that is my book. That book is mine. That book belongs to me. Sama seperti contoh kepemilikan dalam ownership. Adapun contoh yang kedua yaitu whose books are those? Buku-buku siapa itu? Menjawab pertanyaan di atas bisa bervariasi seperti yang pertama tadi. Those are my books. Those books are mine. Those books belongs to me. Dan itu pun rumusnya sama seperti contoh kepemilikan dalam ownership. Nah, yang ketiga yaitu whose pen is this? Pen siapa ini? Menjawab pertanyaan di atas bisa bervariasi seperti this is his pen. This pen is his. That pen belongs to him. Nah, yang keempat ada whose pens are these? Pen siapa ini? Menjawab pertanyaan di atas bisa bervariasi seperti these are his pens. These pens are his. These pens belong to him. Yaitu cara bertanya dan menjawab dalam ownership, yaitu kepemilikan. So the conclusion is an state or fact of exclusive right and control over property, which can be any asset, including object, land or real estate, intellectual property, or until the 19th century people ownership involves many rights collectively referred to as property rights, which can be supported and held by different parties. Jadi kesimpulannya yaitu suatu keadaan atau fakta, hak eksklusif dan kontrol atas properti yang dapat berupa aset apapun, termasuk objek, tanah atau real estate, kekayaan intelektual, atau hingga abad ke-19 manusia. Kepemilikan melibatkan banyak hak yang secara kolektif disebut sebagai hak milik yang dapat dipisahkan dan dipegang oleh pihak yang berbeda. Nah, dari kesimpulan di atas bahwa kepemilikan yaitu suatu hak, kewajiban yang dimiliki oleh setiap seseorang. Terima kasih. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.